Tidak mungkin buku ajar ini untuk bidang tertentu itu dikerjakan oleh bukan ahli di bidang itu. Itu saya kira sangat penting ya. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun Mandum, hari ini berjumpa lagi dengan saya ST. Kita akan membahas tentang penulisan buku ajar. Secara konsep sebenarnya tidak ada beda ya dengan berbagai proses penulisan yang lain. Apakah kita mau menulis buku ajar atau bukan buku ajar, tetap nanti kita akan berhadapan dengan dua hal. Kita akan berhadapan dengan substansi di satu hal, kemudian di strategi di hal yang lain. Kalau substansi ini terkait dengan apa yang akan kita isi terkait dengan buku. Nah, ini salah satu yang menjadi domain nanti di buku ajar yang hari ini kita bahas. Tapi yang kedua, itu juga yang tidak sederhana terkait dengan strategi. Soal strategi saya kira sudah banyak penjelasan di sebelumnya. Jadi yang strategi ini terkait terutama dengan manajemen menulis, tentang pengelolaan bagaimana kemampuan kita untuk melakukan proses penulisan. Tapi ini terkait yang substansi, khususnya yang terkait dengan buku ajar. Jadi buku ajar ini yang perbedaan utama sekali itu adalah pada bidang tertentu yang harus kita ikuti. Jadi itu saya kira perbedaan yang paling hakiki antara buku ajar dengan buku yang bukan buku ajar. Jadi ada pemandu dia yang namanya silabus. Jadi silabus ini kalau di perguruan tinggi biasanya dia dikonkretkan dalam rencana pembelajaran semester. Di RPS kita bisa akan temui nanti bahan apa yang akan disajikan dalam sebuah buku, kemudian dengan metode apa bahan-bahan itu akan diberikan. Ada yang kalau kita lihat di masa lalu itu dominan si pengajar itu yang sangat dominan mengajarkan setiap bahan ajar itu kepada baik si mahasiswa maupun si siswa. Tapi saya kira sekarang zaman sudah berubah ya. Jadi tidak didominasi oleh guru dan dosen saya kira, tapi mahasiswa dan siswa juga harus menunjukkan kreativitas terkait dengan menguasai bahan ajar. Jadi tidak lagi bertumpu pada bahan ajar saja ya, bahan ajar yang ininya dengan metode tertentu. Kombinasi antara berbagai hal itu sangat diharapkan dengan zaman sekarang. Jadi ada penuntun, itu yang namanya silabus tadi. Apakah bisa nanti misalnya per silabus itu nanti misalnya dipecah-pecah? Saya kira bisa saja. Jadi per silabus ini logikanya biasanya dia akan mengatur dalam satu bidang keahlian tertentu. Kalau di kampus misalnya, yang pertama kita dibelah-belah nanti dengan pembidangan. Nah, di dalam bidang-bidang tertentu ada keilmuan tertentu, ada bidang studi tertentu, lebih konkret mungkin pada prodi tertentu. Nah, di prodi tertentu ini nanti ada sejumlah SKS yang harus dikejar oleh si yang belajar, si mahasiswa. Jadi dari masing-masing mata kuliah dalam SKS itulah nanti tersedia masing-masing silabus. Inilah yang akan kita tulis terkait dengan penulisan buku ajar ini. Jadi masing-masing itu silabus tadi itu biasanya itu untuk menuntaskan satu bidang studi, satu buku tertentu untuk terkait dengan yang tadi yang ingin dituntaskan. Jadi beda dengan buku yang lain itu adalah pada silabus. Nah, silabus ini itu tentu tidak mungkin dikerjakan oleh orang yang bukan ahli. Tidak mungkin buku ajar ini untuk bidang tertentu itu dikerjakan oleh bukan ahli di bidang itu. Itu saya kira sangat penting ya. Jadi hanya orang yang mendalami di bidang tertentulah yang akan menyelesaikan bahan-bahan terkait dengan buku ajar. Jadi masing-masing bidang nanti memiliki keahlian sendiri. Jadi
saya ingin ulangi yang tadi terkait dengan apakah misalnya dalam salah satu silabus misalnya dia diatur misalnya untuk pertemuan 16 kali pertemuan, apakah dia bisa dipilah nanti ke dalam 2 atau 3 buku? Saya kira bisa saja. Dengan konsekuensi tentu masing-masing buku nanti harus lebih diperdalam. Di bahan kuliah kami misalnya di Fakultas Hukum, di mata kuliah yang saya pegang misalnya Hukum dan Masyarakat itu kami sudah mengerjakan buku yang saya kira per buku yang judulnya Hukum dan Masyarakat. Tapi dalam silabus itu di masing-masing pertemuan itu ada masing-masing subjudul nanti. Nah, kami masing-masing itu sudah mencoba membuat yang lebih konkret, misalnya 2 pertemuan kemudian dibuat dalam salah satu buku ajar tersendiri. Jadi otomatis untuk 2 judul itu kita harus menggarap lebih konkret, lebih dalam saya kira. Nah, ini terkait dengan substansi. Tapi kalau soal nanti yang teknis, itu juga saya kira penting dan itu biasanya sama dengan buku-buku yang lain. Misalnya untuk buku ajar itu kita diharapkan menggunakan ukuran standar, misalnya ukuran yang sudah ditentukan dalam UNESCO, atau misalnya setiap buku misalnya harus ada ISBN kan, nomor buku yang selama ini sudah diakui. Jadi proses untuk mengajukan itu juga ada proses tersendiri yang dilakukan oleh penerbit. Kemudian juga dengan menggunakan bahasa yang formal, saya kira itu juga harus diikuti. Jadi ada perbedaan yang satu lagi itu terkait dengan bagaimana dalam instruksi buku, itu dalam penyusunan buku, itu dituntun oleh satu instruksional tertentu yang mengacu pada tujuan pembelajaran baik di perguruan tinggi, di kampus, ataupun di sekolah-sekolah. Jadi ini saya kira yang agak berbeda dan khusus nanti yang terkait dengan buku ajar. Kalau yang lain saya kira tidak masalah. Misalnya nanti kita akan mencoba mendalami isu-isu yang kita tulis itu selama kita mengikuti tuntunan yang tadi, silabus, bagi saya mungkin tidak masalah. Tergantung bagaimana kita dalami dari isu-isu yang kita tulis. Kemudian misalnya kita perdalam dengan berbagai sisi, contoh dan segala macam, nah itu juga bukan sesuatu yang tidak boleh. Jadi termasuk misalnya kita akan sediakan foto, termasuk nanti misalnya sumber-sumber yang akan menuntun si pembelajaran untuk mendapatkan visual tertentu. Itu saya kira bukan satu masalah. Tapi yang lain saya kira tidak ada perbedaan yang ini dengan buku-buku yang lain. Tapi yang tadi yang saya sebutkan itu mesti diikuti oleh mereka yang akan menulis buku untuk bahan ajar saya kira. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.